Makna akad dan cakupannya dalam kehidupan. Kata ukut merupakan bentuk jamak dari akad yang artinya ikatan, perjanjian, atau janji. Dalam konteks ini, akad bisa bermakna sangat luas, mencakup yang pertama, perjanjian antar manusia dengan Allah, yaitu seperti janji untuk taat, menjalankan syariat, menjaga syahadat, dan memenuhi kewajiban agama. Yang kedua, janji antar manusia seperti kontrak bisnis, akad pernikahan, kesepakatan organisasi, hingga janji lisan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu akad sosial seperti kontrak kerja, janji politik, ikrar jabatan, atau kesepakatan akademik. Islam sangat menekankan bahwa semua bentuk janji dan ikatan ini harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari, baik yang tertulis maupun tidak. Untuk yang kedua, poin kedua, yaitu menepati janji, cermin akhlak sejati. Menepati janji bukan sekedar nilai moral, melainkan bagian dari akhlak utama seorang muslim. Dalam hadis Nabi disebutkan, tanda orang munafik ada 3, apabila berbicara berdusta, apabila berjanji dia ingkari, dan apabila diberi amanah dia khianat. Hadis ini memperlihatkan bahwa mengingkari janji merupakan ciri kemunafikan, bukan sekedar kekeliruan kecil. Maka komitmen terhadap janji adalah bentuk konkret dari keimanan, dan sebaliknya, mengabaikannya adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai Islam. Untuk poin selanjutnya adalah menepati janji merupakan cermin akhlak sejati. Menepati janji bukan sekedar nilai moral, melainkan bagian dari akhlak utama seorang muslim. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianati. Hadis ini memperlihatkan bahwa mengingkari janji merupakan ciri kemunafikan, bukan sekedar kekeliruan kecil. Maka, komitmen terhadap janji adalah bentuk konkret dari keimanan, dan sebaliknya mengabaikan adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai Islam. Yang keempat merupakan nilai sosial dan hukum dalam menepati janji. Dalam masyarakat modern, bentuk janji bisa sangat kompleks, namun esensi tetap sama, yaitu janji adalah tanggung jawab, janji adalah bentuk kepercayaan yang harus dijaga. Dalam hukum Islam juga, bahkan dalam nilai positif, pelanggaran terhadap perjanjian bisa menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum. Sebagai contoh, seorang pekerja wajib menepati kontrak kerjanya, seorang pejabat wajib memenuhi sumpah jabatannya, mahasiswa pun harus menepati komitmennya terhadap etika akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Halimatus Sa'diyah. Izin untuk melanjutkan materi tentang tafsir Al-Maidah ayat 1, yaitu konteks sejarah dan perintah umum. Surah Al-Maidah diturunkan di akhir masa kenabian di Madinah, saat masyarakat Islam telah memiliki sistem sosial dan hukum yang lebih stabil. Maka ayat ini juga menjadi landasan umum bagi hukum-hukum muamalah, interaksi sosial, dan perjanjian dalam Islam. Allah juga memperingatkan bahwa umat-umat terdahulu binasa karena mengingkari perjanjian, termasuk kaum Yahudi dan Nasrani yang melanggar amanah kitab suci. Maka umat Islam diperingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan dan pesan utama. Yang pertama, menepati janji adalah perintah langsung dari Allah, bukan hanya sekedar etika pribadi. Dan yang kedua, semua bentuk perjanjian agama, sosial, hukum wajib dihormati dan ditepati. Yang ketiga, mengingkari janji adalah dosa besar dan termasuk tanda-tanda kemunafikan. Yang keempat, janji adalah amanah, baik terhadap manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menepati janji adalah bentuk keimanan dan integrasi pribadi sekaligus fondasi masyarakat yang sehat dan bermartabat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.